Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di sini ya. Aku Wika, aku mau cerita nih, dengerin ya. Jadi dulu waktu aku kecil itu hidupku ya berkekurangan gitulah ya. Ibu aku dagang di depan rumah kayak gitu, sedangkan ayah aku merantau di luar negeri di Malaysia, tapi karena keterbatasan alat komunikasi, kita juga nggak punya telepon. Kalau dulu kan pakainya telepon rumah ya, jadi susah kami berhubungan gitu. Uang yang dikirim ke kami nggak bisa nyampe, dan ya gitulah ceritanya, pokoknya panjang. Alhasil kami berlima, aku 5 bersaudara, itu dihidupi oleh ibu aku. Dari hasil apa? Dari hasil berjualan itu tadi gitu ya. Jadi suatu hari gitu, aku lagi mau makan gitu kan, terus tiba-tiba ibu aku bilang, makan yang ada ya nak ya. Kami tuh terbiasa memang makan hanya sayur aja pakai nasi, atau lauk aja pakai nasi. Jarang itu ketemu sejak boro-boro 4 sehat 5 sempurna ketemu sayur sama lauk barengan pakai nasi, itu jarang banget. Jadi waktu itu ceritanya, aku lagi mau makan siang, aku lapar, pulang sekolah mau makan. Jadi ibu aku nyediain makanan, tahu kalian, nasi yang udah basah itu loh, nasi bekas kemarin yang udah basah. Namanya anak kecil bilang ya itu nasi basi ya mungkin, tapi kalau orang tua kan lebih pandai bersyukur gitu ya, maksudnya hal kayak gitu juga ya oke lah, masih bisa dimakan gitu. Tapi namanya kita anak kecil ya, taunya itu nasi basi gitu kan. Tapi karena aku menghargai ibuku, aku nggak pengen ngeliat dia sedih gitu kan, jadi ya aku makan aja lah ya, aku makan nasi itu gitu. Tapi karena aku nggak tahan juga, akhirnya aku ngomong dong sama ibuku, Bu, ini nggak ada yang lain nasinya, aku bilang gitu. Terus kata ibuku apa, sabar ya nak, dompet ibu hilang, nanti kalau dompet ibu udah ketemu kita beli nasi yang baru, katanya gitu. Aku tanyalah, karena aku ini kan orangnya ya suka apa, kalau ada yang nggak tahu aku tuh harus tahu gitu. Seandainya ibuku nggak tahu, aku harus tahu itu kenapa gitu. Pokoknya orang yang mau tahu banget kayak gitulah. Jadi aku tanya, di mana sih Bu hilangnya gitu. Kata ibuku itu di dalam lemari, ibu taruh aja di pojokan, kok tahu-tahu udah nggak ada. Nah, aku kasihan dong sama ibuku ya kan, kok bisa kehilangan sesuatu tuh. Akhirnya aku kasihan sama dia, aku bantu cari, aku bongkar itu lemarinya di tengah makan aku. Jadi nampak banget kan aku tuh nggak mau makan itu gitu. Ya kalau emang seadanya boleh seadanya, tapi maksudnya ya nasinya jangan begini juga gitu kan, wajar lah ya, namanya anak kecil gitu. Terus aku carilah itu karena aku penasaran, aku cari, aku buka lemarinya, aku bongkar isinya, nemu itu dompet di pojokan, tepat persis di tempat ibu aku ngomong, tempat ibu aku kehilangan. Jadi aku kasihkan, nih Bu, dompetnya nemu. Kata ibu aku apa, alhamdulillah nemu, ya udah sana kamu beli beras, itu nggak usah dimakan, dibuang aja, katanya kayak gitu. Aku lihat dompet ibuku, di dalamnya tuh cuman ada uang sekitar 10 atau 20 ribu gitu, pokoknya nggak sampai 20 ribu lah, 10 ribu dan beberapa pecahannya, receh juga ada di situ. Waktu itu kan beras berapa ya, kalau nggak 1000 apa 2000 gitu ya, lupa deh aku. Pokoknya beli beras waktu itu, akhirnya alhamdulillah aku bisa makan enak lah ya, enak menurut aku gitu, nasinya baru walaupun dengan sayur doang. Nah setelah 20 sekian tahun ini, mau 30 tahun ini, setelah aku jadi ibu ya, aku kayak baru ngeh gitu loh yang terjadi tahun itu. Apa sebenarnya yang terjadi, kayak aku baru astagfirullah, aku ya bener-bener ngerasa berdosa sama ibu aku. Kenapa? Gini ceritanya, ini kan habis lebaran ya kan, baru lebaran ya, biasa namanya kita lebaran tuh banyak pengeluaran gitu ya, selama bulan puasa aja udah banyak, apalagi mau lebaran kayak gitu kan. Nah sedangkan hidup ini baru tanggal berapa nih ya, baru tanggal 16, masih ada sekitar 2 minggu lagi sampai ke depan kan. Walaupun ada emang uang, tapi kan nggak bisa kita
beli apapun yang kita lihat gitu. Apalagi anak-anaknya, aku ajarkan dia untuk ya udah apa yang ada di rumah itu yang dinikmati gitu. Nah, ada anak aku nih, salah satu dari ketiga itu emang suka apapun yang dia lihat tuh pengen dia beli. Apa aja yang dia lihat pengen dia beli. Padahal di rumah ada juga susu, di luar juga pengen dia beli kayak gitu. Jadi aku bilang, maaf nak, nggak bisa beli dulu gitu. Jangan jajan mulu nanti ya gitu. Alasan aku pasti gini, mama lagi nggak ada uang. Nanti mama lagi nggak ada uang. Kalau ada rezeki baru kita beli. Itu selalu alasan aku ke mereka. Nah, anak aku tuh alhamdulillah ngerti tuh. Tapi salah satunya ini ada yang kayak sama kayak aku gitu loh. Ingin memberi solusi gitu, nyari solusi dari masalah ibu dia gitu. Jadi dia bilang, ada koma, aku ada uang. Kan dia aku kasih uang jajan mingguan ya. Jadi dia tabung, uangnya tuh nggak pernah habis. 1 minggu tuh nggak pernah habis, selalu ada sisa. Jadi sisanya tuh dia bilang ke aku, nih mah untuk beli susu aku. Tapi kan poin aku bukan itu ya, poin aku untuk berhemat. Jangan semua yang kamu lihat mau kamu beli. Nah, akhirnya mereka tetap beli tuh. Ya udahlah, sana pergi beli. Terus tiba-tiba aku duduk termenung dong. Astagfirullah. Aku inget flashback ke cerita aku dulu. Jangan-jangan itu dompet ibu aku nggak hilang, tapi emang dia simpen, emang dia sembunyiin supaya uangnya tuh cukup untuk ya sampai hari-hari ke depan. Namanya ibu aku cuma jualan ya guys ya, jualan depan rumah. Yang ya namanya orang jualan rezekinya kadang ada kadang nggak ada, kadang rame kadang sepi kayak gitu, menghidupi 5 orang anak. Aku kayak ya Allah, aku ngerasa berdosa banget. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ngerti deh apa dalam pikiran ibu aku waktu itu. Mungkin pikirnya gini, pinter banget nih anak, udah disembunyiin dapat juga. Tapi ya gimana ya, aku mau minta maaf juga, ibunya udah nggak ada. Ya kadang-kadang setelah kita jadi ibu gitu ya, kita jadi tahu kenakalan kita dulu, pengalaman kita dulu, kayak apa yang dialami anak kita sekarang. Ya udahlah, cerminan aku dulu, atau kadang cerminan suami dulu kayak gitu. Jadi sekarang kalau ada ibu sih sebenarnya aku pengen minta maaf ya. Pengen cerita gitu, ya pengen tahu aja bener nggak apa yang ada dalam pikiran aku. Ternyata duit itu emang ibu sembunyiin kan, bukan karena uang itu hilang. Tapi ya udahlah guys, semoga ibu aku tenang di sana, ibu aku bahagia di sana. Semoga kesolehan anak-anaknya, istighfar anak-anaknya bermanfaat untuk orang tua aku yang ada di sana. Dah gitu cerita aku guys. Terima kasih ya udah denger cerita aku. Aku tuh pendatang baru di Berau, nggak ada teman. Jadi aku mutusin udah cerita di YouTube aja. Kalian dengerin ya. Terima kasih udah mendengarkan. Assalamualaikum.